Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiluha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal liwati wal istimna'i bil yad wa ghairiha min ma'asil farj. Masih dalam pembahasan tentang kemaksiatan dari kemaluan, yaitu apa yang dinamakan dengan liwat. Liwat ini perbuatannya kaum Lut. Ada dua yang harus kita pahami tentang perbuatannya kaum Lut atau perbuatan liwat. Yang pertama adalah hubungan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Hubungan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu adalah termasuk berzina. Karena termasuk perzinahan, maka berlaku kepada pelakunya yang namanya hadduz zina. Hadduz zina adalah hukuman sanksi dari syariat atas perbuatannya. Liwat, homoseksual atau lesbian itu hukumnya sama seperti zina sebagaimana yang kita paham. Pelaku zina bisa disanksi rajam jika dia sudah punya yang halal masih zina. Maka begitu juga laki-laki atau perempuan sudah punya yang halal tapi dia melakukan apa yang haram. Laki-laki sudah punya istri, suka sama laki-laki yang lain sampai terjadilah hubungan badan, ya dirajam. Perempuan juga begitu, sudah punya suami tapi dia berbuat lesbi, maka pelaku lesbi juga ada resiko untuk dirajam. Beda halnya dengan laki-laki atau perempuan yang belum memiliki pasangan hidup. Perempuan atau laki-laki yang belum memiliki pasangan hidup alias belum menikah, kok suka sama laki sampai terjadi hubungan badan, maka ini nggak dirajam, tapi dicambuk 100 kali sebagaimana pelaku zina nggak punya suami kemudian dia zina, atau nggak punya istri kemudian dia zina, maka dicambuk 100 kali. Ini juga sama. Karena itu hukum pelaku liwat dengan hukum pelaku zina sama persis. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan liwat, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, bahkan suami dengan istri.
tapi maaf, suami mendatangi istrinya dari dubur. Ini disebut dengan liwat. Bedanya, kalau laki-laki mendatangi istri melalui jalur yang tidak normal, tidak sebagaimana mestinya, maaf, melalui kemaluan depan bagi itu wanita, maka hukumnya tidak dihukum sebagaimana pelaku zina. Artinya, kalau itu terjadi berulang kali, maka hakim, pemimpin suatu daerah, qadhi, hakim satu daerah bisa memberikan hukuman kepada suami istri tersebut. Tapi nggak sampai dicambuk 100 kali, apalagi sampai dirajam, karena bukan zina, karena laki-laki adalah suami sementara perempuan adalah istrinya, hanya saja melalui dubur. Hukumnya adalah haram dan itu termasuk dosa besar. Nah, bahaya sekali perbuatan hal-hal semacam ini, penyimpangan-penyimpangan seksual semacam ini sangat berbahaya. Tapi mirisnya semakin kemari semakin dianggap lumrah. Bahkan mulai muncul tanda-tanda atau mugaddimah untuk dilegalkan. Dengan marak dan masif digaungkan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Mulai dari artis, mulai dari atlet, tokoh-tokoh dunia, semuanya berusaha untuk mencuci otak kita semuanya, untuk mulai open minded, bahasanya mereka, mulai berpikiran terbuka bahwa ada yang gak sama dengan kita. Dulu dianggap penyimpangan, sekarang kalau ada yang menganggap mereka menyimpang, justru ini orang yang kolot, pikirannya tertutup. Hati-hati, jangan kita gampang terpengaruh dan terbius statement-statement barat. Kalau nggak setuju dengan LGBT berarti orang kolot. Yang setuju berarti open minded, pikirannya terbuka, berwawasan luas, bisa menerima perbedaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kita gampang terbawa arus fitnahnya zaman. Tetap kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan hadis-hadis sabda-sabda Rasulullah SAW, dan berpegang teguh kepada fatwa-fatwa para ulama. Kenapa? Karena dengan itu kita selamat. Anak turun kita selamat dengan itu. Kalau kita melegalkan dan menganggap halal penyimpangan seksual semacam ini, maka hukumnya bisa murtad. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, hukumnya murtad. Hati-hati. Sebagaimana mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya juga bisa keluar dari Islam. Fatal. Disinilah kita butuh kepada landasan ilmu agama, agar landasan ilmu agama yang kita tahu itu menjadi pondasi. Kita dengar ucapan seseorang, kita melihat tindakan seseorang, diukur benar atau enggaknya. Dengan apa ukurannya? Ilmu agama. Kenapa? Sifatnya absolut, sifatnya mutlak. Benar ya benar, salah ya salah. Bukan semua orang mengatakan benar lantas benar, semua orang mengatakan salah lantas salah. Enggak. Sama sekali tidak. Iya. Di dunia bahaya, di akhirat bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, la yanzurullah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fid dubur. Allah tidak akan memandang rahmat kepada laki-laki yang mendatangi laki-laki melalui duburnya, atau laki-laki mendatangi perempuan, suami mendatangi istri sama melalui duburnya. Maka kedua golongan semacam ini, suami istri atau laki-laki ketemu laki-laki, tidak akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berhak masuk ke dalam surga kecuali modal utama buat kita untuk masuk surga adalah rahmat dari Allah. Ketaatan kita saja,
tidak serta-merta ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, tidak serta-merta membuat kita pantas masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah. Maka jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang bisa menghapus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kita saja belum tentu dirahmati. Ibadah yang dirahmati oleh Allah itu yang membuat kita pantas masuk surga. Ibadah yang membuat kita diampuni oleh Allah itu yang membuat kita masuk surga. Ibadah yang pahalanya diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, itu ini pahala atau ibadah amal soleh yang dirahmati. Ini yang membuat kita pantas masuk surga. Tapi kalau ibadahnya kita rusak, riya, sombong dan seterusnya, sehingga ibadah ini bukan sesuatu yang bernilai di sisi Allah, nggak ada hasil, nggak ada buahnya, rahmatnya Allah gagal, ampunannya Allah gagal. Singkat cerita, amal solehnya kita, perbuatan kita bukan sesuatu yang pantas untuk dirahmati Allah, maka amal soleh kita tidak layak membuat kita masuk dalam surga. Ibadah belum tentu masuk surga, apalagi maksiat sefatal ini menghapus dari rahmatnya Allah. Dari mana kita cari surga kalau begitu? Jangan pernah dianggap enteng. Semakin kemari fitnahnya zaman semakin kencang. Semakin kemari fitnahnya zaman semakin kencang. Jadi perlu diteliti dan kita perlu titen lebih daripada sebelum-sebelumnya tentang kondisi putra-putri kita. Awasi mereka, jangan sampai kita kecolongan, waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai kita marah kepada mereka setelah mereka bikin malu nama keluarga. Jangan sampai mereka sudah sakit dalam tanda kutip, susah untuk disembuhkan, baru kita bingung. Cari gejalanya, teliti, berusaha untuk dimengerti kenapa anak saya kok begini. Misal kok anak laki-laki saya mulai suka mengenakan pakaian wanita, merasa nyaman dengan pakaian wanita. Hati-hati, jangan dibiarkan, walaupun masih kecil, masih umur 9 tahun, 10 tahun, 12, jangan dibiarkan. Kok sudah mulai tampak dia seneng laki-laki kumpulnya sama perempuan terus, laki-laki tapi mainnya boneka, laki-laki tapi mainnya Barbie. Jangan dibiarkan. Ajari sebagaimana dia kalau besar menjadi laki-laki. Karena nggak langsung parah, pasti ada mugaddimahnya. Nah, biasanya orang tua kecolongannya di mugaddimahnya. Ketika sudah mulai melandai atau melambai tangannya, gerakannya, kakinya, mendayu-dayu, ngomongnya, kumpulannya perempuan, terus sampai seneng make up, sampai seneng pakai rok, sampai operasi kelamin, waliyadzubillah min dzalik, baru orang tuanya bingung. Jangan. Kita harus betul-betul teliti. Saya punya teman, usianya di atas saya sedikit, mungkin selisih 3 tahun sampai 5 tahun maksimal. Sudah punya anak besar, usia anggap SMA. Dia nggak sadar, sekali waktu si bapak teman saya ini penasaran ngelihat isi HP daripada anak laki-lakinya. Subhanallah, ketika dia buka galeri fotonya, isinya cowok semua. Nggak ada yang macam-macam sih, nggak ada gambar yang macam-macam, cuman laki semuanya, laki tuh. Heran pertama, dibiarkan. Kalau keluar mesti sama laki. Subhanallah, entah berapa lama kemudian si bapak ternyata mendapati anak laki-lakinya sudah berbuat sesuatu yang tidak selazimnya dilakukan oleh anak seusia dia dengan laki-laki. Kewaspadaan dengan fitnahnya zaman seperti ini perlu lebih ditingkatkan. Cek anak-anak kita, doktrin mereka, apa yang menjadi prinsip agama kita.
Sehingga kalau mereka di luar pengawasan kita, mau dekat dari kita, mau jauh dari kita, doktrinnya kita tentang prinsip agama terngiang-ngiang di telinganya mereka. Mumpung ya waliyadzubillah kita belum mengalami apa yang membuat menjadi aib daripada nama baik keluarga kita. Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, beliau berdua, bahwa dosa pelaku liwat itu lebih besar daripada dosa pelaku zina. Dosa pelaku liwat, pelaku homoseksual dan lesbian itu lebih besar daripada pelaku zina. Kenapa? Karena mereka ketika memuaskan hasrat nafsunya nggak ada resiko, sehingga mereka merasa bebas. Artinya apa? Nggak ada resiko hamil, nggak ada resiko punya anak, dan seterusnya. Beda sama, jadi mereka melakukan itu tanpa rasa takut sudah. Kalau zina ada kekhawatiran. Rasa takut itu bisa mencegah seseorang dari kemaksiatan. Tapi ketika orang itu maksiat tanpa rasa takut, ya tentu ini lebih berat dosanya. Makanya dalam satu riwayat dikatakan oleh ulama, tidak ada azab yang lebih besar yang pernah Allah timpakan kepada satu umat melebihi adab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Semua macam-macamnya adab kumpul di situ. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat Jibril untuk mencabut daerah kaumnya Nabi Lut dari akar-akarnya. Cabut itu daerah seakar-akarnya, sampai binatang-binatang yang hidup di daerah tersebut menjerit-jerit. Bahkan penduduk langit mendengar rintihan, jeritan daripada binatang yang hidup di daerahnya Nabi Lut, kemudian diangkat. Kemudian dibalik, Allah perintah Jibril untuk membalik. Yang tadinya di bawah di atas, yang tadinya di atas di bawah. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang terbakar, yang setiap batu termaktub di situ nama setiap orang yang akan menimpanya. Setiap batu terpatri di situ nama orang yang akan kena. Nggak mungkin meleset sudah. Nggak mungkin meleset. Dan Allah buat buta saat itu mata-mata mereka, kaumnya Nabi Lut. Allah buat gosong, Allah buat hitam, Allah buat legam wajah mereka, badan mereka. Dan kemudian Allah perintah Jibril untuk membuat mereka yang tadinya hidup di atas tanah tenggelam di bawah tanah. Berapa macam azab tuh? Cabut, dibalik, dilempari, kemudian tenggelam di bawah tanah, kemudian dibutakan dan dibuat hitam sebelum matinya, dibuat gosong sebelum matinya. Nggak ada azab yang macam-macam seperti ini terkumpul sekaligus kecuali untuk kaumnya Nabi Lut. Teringat kejadian Palu. Banyak saksi yang memang orang tinggal di sekitar bahwa tempat di mana gempa Palu itu ya banyak yang seperti ini. Banyak yang di situ melakukan prostitusi terselubung, bahkan hal-hal yang melampaui batas lebih daripada zina juga dilakukan di situ. Betul-betul mereka yang menyaksikan kejadian itu seperti kiamat. Betul-betul manusia itu secepat kilat tadi ada di atas atau di bawah.
kemudian digulung oleh tanah yang bergeser, seolah-olah tanah ini adalah awan yang enteng begitu, terbang ke sana kemari. Mereka bukan digulung ombak, digulung tanah, nggak ada sisa. Bangunannya, manusianya, semuanya nggak ada sisa. Waliyadzubillah min dzalik. Oh, kalau sudah jatuh bala seperti ini, yang soleh nggak soleh kena semuanya. Yang soleh nggak soleh, sekalipun yang soleh kena semuanya. Kena semuanya. Malah bisa jadi yang soleh kena duluan. Kenapa? Karena dia diam. Seperti yang sudah pernah kita bahas 2 minggu yang lalu. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kathura al-lutiyah rafa'allahu azza wa jalla yadah 'anil khalqi fala yubali fi ayyi wadin halaku." Kalau sudah banyak terjadi amal perbuatannya kaum Lut di satu daerah, di satu lembah, maka Allah angkat tangannya. Artinya Allah lepas dah lembah tersebut, terserah lembah itu mau penghuninya meninggal dalam keadaan bagaimana. Mau digulung ombak, mau kena tsunami, mau gempa, mau nggak ada urusan. Allah angkat tangannya sudah. Artinya apa? Allah cabut proteksi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut perlindungannya. Dan Allah nggak peduli lagi, Allah nggak ngereken. Dia mau hancur binasa ada di lembah yang mana, terserah. Terserah. Makanya gini, kalau ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebetulnya mereka sayang sama kita. Kenapa? Sebab kalau sudah terjadi bala, itu nggak bele-bele, nggak bele-bele. Jadi kalau misal ada orang amar ma'ruf nahi mungkar, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Tujuannya salah satunya, dan kalau terjadi bala, saya juga kena. Kita semuanya juga kena getahnya. Lah kalau kita ini sudah nggak amar ma'ruf nahi mungkar, kita ini kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkarnya telat. Kalau sudah keluarganya yang kena baru ngamuk, nggak diantisipasi gitu. Misal, naudzubillah, ada satu kampung marak maling, sepeda motor hilang, sepeda pancal hilang, burung hilang, ini hilang. Pasti kita sebelum kemalingan kita sudah antisipasi itu pasti. Mungkin pasang CCTV, mungkin disiagakan satpam kalau perlu shift 24 jam, 3 satpam sekaligus. Wah, luar biasa. Tapi kalau urusan akhlak, kerusakan moral, penyimpangan seksual seperti ini, saya penting butuh anakku, saya penting butuh. Kalau sudah kena anaknya baru dia. Sering gitu. Ada yang bikin misalkan perjudian di tempat dekat, dia diam. Saya penting anakku gak melok-melok, saya penting dulurku gak melok-melok, dulurku gak. Tapi kalau sudah kena baru dia mampu. Nunggu kena lah, baru kita bergerak. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya hal-hal seperti ini sebetulnya perlu kita tanamkan betul-betul kepada putra-putri kita. Jangan sampai, naudzubillah, ini zaman bukan zaman yang zina marak lagi. Zina itu dalam tanda kutip masih normal, masih ada harapan kawin. Nah, kalau sudah laki sama laki suka, perempuan sama perempuan suka, harapan kawinnya gimana? Penyimpangan lu ini. Karena itu dikatakan oleh Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal, lebih besar, lebih beresiko, lebih berdosa besarnya, lebih besar dosanya daripada pelaku zina. Karena kalau pelaku zina ada kesempatan tobat gitu loh. Dia masih ada sisi normalitasnya. Ya normal laki perempuan. Tapi kalau laki ketemu laki, seneng perempuan sama seneng perempuan, mau diajak tobat lebih susah daripada pelaku zina. Karena itu, ya hati-hati. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma mengatakan, "Innal luta idza mata min ghairi taubatin musikha fi qabri khinzira." Pelaku liwat jika mati sebelum taubat, maka di kuburnya wajahnya akan diganti menjadi babi. Pelaku liwat mati belum taubat, maka di dalam kubur, ya dikubur normal. Tapi ketika dalam kubur diganti mukanya jadi mukanya anjing, mukanya babi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan juga pelaku liwat itu ada macam, ada 3 macam. Pelaku liwat itu ada 3 macam. Ada yang ringan, sedang, parah, fatal.
Apa itu? Yang pertama dengan mata. Laki senang sama laki, perempuan sama senang sama perempuan, tapi dengan mata saja. Menikmati laki yang tampan padahal laki dia. Menikmati wajahnya perempuan yang cantik padahal dia perempuan. Yang kedua, pegangan tangan. Bermain tangan. Bermain tangan, satu sama laki, satu sama perempuan, satu sama lain, saling membantu bersekongkol dengan tangannya mereka untuk memuaskan hasrat nafsunya mereka, birahinya mereka. Yang ketiga yang fatal, terjadilah apa yang terjadi sudah. Terjadilah apa yang terjadi. Itu jadi makanya zaman dulu itu ya, dikatakan begini, ada istilah amrot. Ada istilah amrot. Amrot itu adalah laki-laki, anak muda laki-laki yang tampan, bahkan ketampanannya mengalahkan fitnahnya wanita yang cantik. Mulus pipinya, nggak ada kumis, nggak ada jenggot, putih, ganteng. Ini namanya amrot. Amrot ini sebagaimana haram kita laki-laki melihat wanita, sama kita haram hukumnya melihat laki-laki yang seperti ini. Hati-hati. Dan ini adalah bentuk antisipasi syariat daripada penyimpangan seksual. Laki suka sama laki. Istilahnya dalam tanda kutip, masih homo lah milih-milih kan. Nah ini, dia homo pasti milih yang cakep. Sudah homo milih yang jelek. Dia tertarik tanpa dia sadari. Ganteng, mulus, perawatan. Ya bukan berarti laki-laki nggak boleh perawatan. Maksudnya yang berlebihan gitu. Yang berlebihan. Matanya mungkin, alisnya mungkin, hidungnya, bibirnya, dagunya. Wah, diotak-atik udah gitu. Ini lebih bahaya daripada wajahnya wanita. Sebagian tabi'in mengatakan apa? Ma'ana bi akhwafa 'ala syabin nasik min sab'in dharrin minal ghulamil amrat yaqudu ilaih. Aku enggak lebih takut kepada laki-laki yang ahli ibadah daripada ketika yang duduk kepada dia adalah amrot, laki-laki yang tampan, dibandingkan dengan binatang buas yang duduk dengannya. Ada ahli ibadah didatangi oleh hewan buas, takut. Tapi sebagian tadi aku lebih takut kalau yang datang kepadanya bukan hewan buas. Apa itu? Amrot. Amrot. Jadi kenapa nih amrot? Laki-laki yang tampan gitu sudah. Laki-laki yang tampan, yang ganteng, yang ketampanan mereka melebihi daripada fitnahnya cantiknya perempuan. Yang nggak pakai jenggot, yang nggak pakai kumis, yang nggak pakai itu sudah. Nggak tahu. Wallahu a'lam. Artis Korea termasuk apa enggak nih nggak tahu. Mulus kan nih. Kalau selama ganteng tapi pakai kumis, pakai jenggot, ini segala macam, nggak termasuk amrot. Tapi amrot itu yang betul-betul cukur habis jenggotnya ini segala macam. Walaupun gay sekarang ini, dia kadang-kadang berkumis, berjenggot, berewok malah kadang-kadang juga. Makanya itu penyimpangan kebanji-banjian itu jangan dianggap lumrah juga. Masalahnya TV yang kita tonton ini seperti itu sih sekarang. Sehingga seringnya kita ngelihat dianggap lumrah sudah akhirnya. Malah kalau perlu ngono ocekno payu, lek gak ngono gak payu. Iya kan, orang sekarang mau jadi artis, lek gak ganteng gak ayu, ya kudu gendeng. Lek gak ganteng gak ayu, kudu harus gila biar laku sudah. Kalau nggak ganteng, nggak ayu, nggak gila, nggak payu. Nggak payu. Termasuk kegilaan itu adalah apa? Merubah tingkah lakunya, merubah sifat atau wujud aslinya dari laki-laki menjadi perempuan, dari perempuan menjadi laki. Terlaknat itu. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram, laknat, terlaknat. Waliyadzubillah min dzalik. Pernah diceritakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau masuk dalam satu sauna gitu. Sauna dulu beda sama sekarang. Kalau sauna sekarang kan maaf kadang-kadang laki sama laki, cuman maaf pakai celana dalam. Kalau dulu Pak nutup aurat.
Imam Sufyan Ats-Tsauri mau pergi ke sauna. Ternyata di situ ada satu laki-laki yang tanpa brewok, tanpa kumis, laki-laki muda yang wajahnya tampan begitu. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, keluarkan dia. Sesungguhnya aku melihat pada setiap diri wanita ada satu setan, tapi setiap satu amrot 17 setan. Keluarkan dia. Malah dalam satu hadis Rasulullah ngasih wanti-wanti, akhrijuhum min buyutikum. Penyakit seperti nular loh ya. Bencongi itu nular loh. Tomboy itu nular loh itu. Makanya kata Nabi, keluarkan dia. Kalau nggak bisa disebutkan keluarkan dia dari daerahnya kamu, keluarkan dia dari rumahnya kamu, sebelum nular kepada yang lain. Itu penyakit, itu nular. Penyimpangan seperti itu nular. Anda boleh tanya kepada psikiater atau psikolog. Nular itu. Saya pernah kok. Teman saya normal, karena seneng lah kumpul sama perempuan. Dia nggak sadar, atau mungkin dia sadar, wallahu alam. Cara ngomongnya, cara jalannya, semuanya beda sudah. Udah mulai apa ya? Bencongi sudah setelah itu. Hati-hati. Harus betul-betul kita antisipasi. Iya. Malah sebagian salaf mengatakan la tujalisu auladal aghniya fa inna lahum suwaran kasuwaril udara. Jangan suka duduk sama anak laki-laki dari orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka punya wajah lebih tampan daripada cantiknya. Jadi lebih menarik daripada cantiknya perempuan yang perawan cantik. Anak laki-lakinya orang kaya kadang-kadang ganteng-ganteng. Sering kan kita dapat itu. Kemudian perawatan macam-macam, terus dicukur, jenggotnya cukur, kumisnya nggak brewokan, macam-macam. Iya. Wahum asyaddu fitnatan minan nisa. Ketahuilah, kata sebagian salaf, mereka itu lebih besar fitnah daripada perempuan. Lebih besar fitnahnya daripada perempuan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ma khala rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithaha. Tidaklah menyepi satu laki-laki dengan satu perempuan kecuali syaitan adalah pihak yang ketiga. Sama, tidaklah tinggal di satu tempat antara laki-laki dengan laki-laki yang amrot kecuali setan menjadi pihak yang ketiga yang menggoda mereka. Kalau nggak ada godaan setan, nggak terjadi tuh apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Itu semuanya adalah karena sebab godaannya setan. Pernah diceritakan ada satu orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ini orang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bawa anak masih kecil atau masih muda begitu. Ditanya sama Imam Ahmad, siapa ini? Oh ini keponakan saya. Ini keponakan saya. Oh ya, suruh duduk belakang. Suruh duduk belakangnya Imam Ahmad bin Hanbal, nggak mau lihat. Tampan, ganteng, suruh duduk belakang. Kemudian dikasih nasihat. Lain kali kalau nggak terpaksa jangan jalan sama dia. Lain kali kamu kalau nggak terpaksa jangan jalan sama dia. Kenapa? Karena khawatir ada orang suudzon. Ini adalah laki-laki simpanannya kamu. Padahal sebetulnya dia adalah keponakannya kamu. Pernah juga ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, membawa saudaranya yang tampan, laki-laki tampan begitu, masih muda atau masih kecil. Disuruh duduk belakang sama Rasulullah. Disuruh duduk belakang. Ini jangan duduk depan saya, duduk di belakang saya. Ya, bagaimana Islam ini betul-betul memproteksi kita dari penyimpangan-penyimpangan yang nggak benar. Nah, kemudian hadirin hadirat semati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada apa yang diharamkan oleh Islam tentang perbuatan kemaluan itu adalah mendatangi binatang. Perbuatan liwat, homo, lesbi, mendatangi binatang, terutama homo dan lesbi. Ini bahkan binatang pun nggak ngelakoni.
Tapi manusia yang melakukan. Binatang pun pejantan laki betina, cari betina. Nggak ada pejantan cari pejantan. Atau betina cari betina. Ini manusia yang katanya berakal. Laki suka sama laki atau perempuan suka sama perempuan. Termasuk mendatangi binatang. Mendatangi binatang adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau melakukan satu perjalanan. Di tengah perjalanan beliau melihat ada laki-laki yang terbakar. Satu perjalanan beliau melihat ada laki-laki yang terbakar. Segera beliau cari air. Dapat air, disiram, dipadamkan itu api. Subhanallah, api jadi anak, laki-lakinya jadi api. Api jadi anak kecil, laki-lakinya tadinya terbakar jadi api. Cari air lagi, begitu terus muter-muter. Api membakar laki-laki, disiram apinya jadi anak kecil, kemudian laki-laki jadi api. Disiram lagi sama Nabi Isa, kembali seperti semula, seperti yang awal, laki-lakinya terbakar. Terus begitu. Heran, ya Allah, kembalikan mereka seperti keadaan semula. Laki-laki jadi laki-laki, anak kecil jadi anak kecil. Tanya, apa? Kok sampai kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ternyata mereka adalah pelaku suduni. Ya kalau yang kecil dipaksa, ya nggak ada dosa. Tapi kalau ternyata atas dasar suka sama suka, hati-hati. Wah, nggak bisa dilepas. Zaman sekarang ini bukan zaman di mana manusia walaupun laki bisa dipercaya, walaupun perempuan bisa dipercaya. Ya, tidak sama sekali. Karena itu modal agama mutlak. Termasuk kemaksiatan kemaluan adalah apa? Al-istimna bil yad, yaitu onani atau masturbasi. La'anallahu man nakaha yadah. Allah melaknat orang yang kawin dengan tangannya. Allah melaknat orang yang kawin dengan tangannya. Wa innallaha ahlaka ummatan kanu ya'bathuna bi furujihim. Dan sesungguhnya dulu kala Allah Subhanahu wa taala membinasakan sekelompok manusia, sekelompok umat yang mereka dahulu kala bermain-main dengan kemaluannya dengan menggunakan tangan-tangan mereka. Nah, dan nanti di hari kiamat annal mustamni biyadih ya'ti yaumal qiyamah wa hiya hubla. Orang yang di masa hidupnya pernah melakukan onani, nanti di akhirat di hari kiamat dibangkitkan oleh dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, laki tapi hamil. Akan dipermalukan. Ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki tapi hamil nanti ada di hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Celaka atau terlaknat orang yang mendatangi walaupun sesedikit apapun daripada binatang. Pernah kan diceritakan di zaman dahulu kala ada seorang laki-laki dari Maghrib. Maghrib ini kalau sekarang mau ruku dan sekitarnya. Laki-laki yang ahli ibadah sebetulnya, taat sama Allah. Tapi usianya sudah masuk usia kawin. Ditawari kawin, nggak mau. Tawari kawin sama orang lagi, nggak mau. Sampai satu orang penasaran, nah kamu ini nggak ada birahi. Seusia kamu ditawari kawin ini nggak mau, ini nggak ada syahwat. Ya ada. Nah terus kenapa kamu kok nggak mau kawin? Nanti berkurang waktu saya untuk ibadah. Nah terus caranya kamu melampiaskan birahinya kamu gimana? Katanya punya birahi. Ya ini, keledai ini. Loh, maksudnya gimana? Ya saya kalau birahi, saya datangi keledai. Saya nggak bingung rumah, saya nggak bingung ngasih rumah, saya nggak bingung ngasih nafkah, saya nggak bingung anak. Jadi fokus waktu saya untuk ibadah tetap. Tuh. Kamu ini beres, sehat. Loh kenapa? Kan haram. Diajak ke satu ulama, dikasih tahu, nangis dia. Dia nggak tahu kalau itu haram. Dia nggak tahu kalau itu adalah perbuatan yang salah. Waliyadzubillah min dzalik.
Mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Terlaknat orang yang mendatangi sesedikit apapun daripada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Ada 4 kelompok. Pagi hari mendapatkan murkanya Allah, sore hari juga mendapatkan murkanya Allah. Siapa? Yang pertama, laki-laki menyerupai wanita. Yang kedua, perempuan atau wanita yang menyerupai laki-laki, bersifat tomboy, ya, gundul, potong pendek, ya, tomboy dah. Yang ketiga, walladzi ya'ti al-bahimata, yang mendatangi binatang. Yang keempat, laki-laki yang mendatangi laki-laki yang lain. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, as-sihaq zinan nisa bainahunna. Lesbi itu adalah zinanya perempuan dengan satu yang lain, satu sama yang lain. Perempuan dengan perempuan itu namanya lesbi. Lesbi itu namanya zina. Lesbi itu juga dihukumi zina. Thalathatun la yuqbal minhum qawlu la ilaha illallah. Ada 3 kelompok nanti di hari kiamat ucapan la ilaha illallah tidak diterima oleh Allah. Badal miftahul jannah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah yang mereka tidak diterima oleh Allah. Siapa? Ar-raqib wal marqub. Laki-laki yang menunggangi dengan laki-laki yang ditunggangi. War-raqibah wal marqubah. Perempuan yang menunggangi dan perempuan yang ditunggangi. Homoseksual atau lesbian. Dan yang ketiga adalah wal imamul jair. Al imamul jair, pemimpin yang zalim, pemimpin yang diktator semena-mena. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man mata wa huwa ya'mal amala qaumi Lut. Barang siapa yang mati dalam keadaan sedang mengamalkan amalnya perbuatannya kaum Lut, lam yalbath fi qabrihi illa sa'atan wahidah. Dia tidak tinggal di kuburnya kecuali saat itu. Thumma yab'atsullahu ilaihi malakan. Allah utus satu malaikat yang menyerupai burung, dan menyambar dengan cakarnya jasad daripada pelaku perbuatannya kaum Nabi Lut tadi itu. Kemudian ditarik dari kakinya, kemudian dilempar, ada di daerahnya Nabi Lut. Iya, ini alam gaib ini. Ini alam barzakhnya ini. Kalau kita nggak ngelihat, tapi alam akhirat ngelihat semuanya. Wa yuktab ala jabhati, dan dicatat, distempel di depan dahinya. Apa? Aisun min rahmatillah. Ini orang sudah putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikubur, mati dalam keadaan belum tobat daripada amalnya Nabi Lut, amalnya kaumnya Nabi Lut. Kubur. Kita nggak ngelihat. Allah utus satu malaikat yang menyerupai burung dengan cakarnya ngambil atau mencengkram kakinya orang itu. Kita nggak ngelihat apa-apa. Ini alam barzakhnya, alam gaibnya, alam akhiratnya. Dibuang, ada di daerah yang dulu di situ terjadilah perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Di situ kemudian distempel aisun min rahmatillah. Ini orang sudah putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walhasil panjang hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada penyimpangan seksual yang harus kita pahami bahayanya, resikonya dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah jaga, ya, Allah jaga iman dan Islam kita, akhlak dan adab putra-putri kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka dijaga dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan mereka dikasih sifat normal dan dikasih sifat yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita pun juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang saleh salehah sehingga kita pantas untuk memiliki putra-putri yang saleh salehah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Kulli wali walidayya wal
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.